Baik, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosid Mutahar Ma'arif, Prodi Agribisnis Peternakan dengan NIM 051517777 UPBJJ Sleman. Baik, di sini izinkan saya menyampaikan wawancara terkait tugas dari mata kuliah pertanian yang dengan tema Trichoderma herzianum. Untuk saat ini saya sedang bersama salah seorang petani dari Desa Cangkringan. Ini ada Mas Yan. Selamat malam Mas Yan. Malam. Sini saya ingin sedikit wawancara terkait lahan yang jenengan kelola pada saat ini. Untuk saat ini sedang tanam apa Mas Yan? Untuk saat ini saya perlu fokus di timun, Mas. Timun ya Mas? Iya. Ada yang lainnya enggak ya Mas? Dan Timun aja. sayuran. Oh, sayur-sayuran. Untuk komoditas tanaman di daerah sini itu apa aja Mas? Untuk komoditas di sini rata-rata di padi. Padi ya, untuk hortikultura itu sendiri masih jarang. Baik. Dari tanaman yang Mas Yan saat ini kelola ini kira-kira ada permasalahan apa aja Mas? Untuk saat ini ya, apalagi di curah hujan tinggi, permasalahan yang petani hadapi, apalagi soal di di timun, salah paling banyak itu di layu, Mas. Layu ya? Iya. Layu kemudian busuk batang, kemudian diserangan jamur-jamur ke tanah. Untuk penanganannya tersendiri ada nggak itu Mas? Atau belum menemu penanganannya itu Mas? Kalau dari petani sendiri kita, kalau ada seperti itu kita banyak ke kimia. Oh, kimia Mas? Kimia. Oh. Jadi emang dari segi harga juga mahal, kemudian dari tanah, ya lama-kelamaan kita sadar tetap rusak Mas. Baik Mas, terkait sebenarnya ada masukan ini Mas terkait masalah yang sedang sampean hadapi ya, terkait layu, busuk batang dan juga masalah jamur juga tadi ya. Iya. Untuk masalah tersebut saya punya masukan untuk menggunakan suatu agen hayati Mas. Agen hayati mungkin Masnya sudah pernah mendengar terkait Trichoderma herzianum. Pernah. Nah, baik. Pernah dengar. Sudah pernah diaplikasikan Mas ke lahannya? Waktu itu pernah, tapi emang kalau di kendala dari kita petani itu terlalu mahal Mas. Terlalu mahal. Terlalu mahal, kemudian memang dari itu Mas. Kendalanya ya hanya terlalu mahal itu aja ya. Mungkin Mas. Tapi ketika sudah diaplikasikan itu kira-kira gimana Mas? Apakah ada perkembangan yang lebih baik atau? Nah waktu itu kita masih asal Mas, Trichoderma aja, jadi belum terlalu spesifik ya Mas bicarakan tadi. Baik. Jadi saya punya usulan maupun suatu tanggapan terkait masalah yang ada itu tadi, bagaimana kalau kita tanggulangi dengan Trichoderma herzianum tadi. Kalau semisal yang menjadi kendala dari Trichoderma itu sendiri karena harga yang terlalu mahal, nanti kita bisa memberikan sosialisasi dan kita juga mau mengadakan suatu pelatihan untuk pembuatan perbanyakan dari Trichoderma herzianum tersendiri. Dan nanti kita akan memberikan suatu gambaran tentang beberapa lahan yang sudah kita gunakan agen hayati tersebut, perkembangannya seperti apa. Kira-kira dari Mas Dian sendiri, kalau kita dari petani tetap sangat senang Mas. Apalagi dari petani sendiri soal Trichoderma, kenapa biaya terlalu mahal? Karena kita belum tahu, mungkin belum mendalami itu tadi ya. Belum mendalami bagaimana cara pembuatan atau perbanyakan itu sendiri. Baik Mas. Nanti mungkin di kesempatan yang lain nanti kita bisa ada agendakan untuk sosialisasi dan juga pelatihan terkait perbanyakan dari Trichoderma herzianum itu sendiri. Mungkin kalau saran dari saya Mas,
Untuk trichoderma sendiri kalau dari petani kan masih awam juga Mas. Iya. Kita minta tetap ada apa ya namanya pendampingan berkelanjutan Mas. Iya. Nah, dari pendampingan berkelanjutan, jadi kita bisa lebih mengerti Mas. Iya Mas. Kalau fungsi-fungsi Baik, nanti trichoderma mungkin itu bisa didampingi lagi nanti terkait masalah pembuatan perbanyakan dari trichoderma itu sendiri Mas. Baik. Nanti di lain kesempatan mungkin kita bisa jadwalkan ulang untuk sosialisasi masalah tersebut. Oke Mas. Iya Mas. Kita tunggu Mas. Oke. Baik, mungkin itu sedikit wawancara dari saya. Terima kasih atas waktunya. Matur suwun sangat ya Mas ya. Sami-sami, Pak. Oke. Satu deh.